Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Bakti Mandiri Farm. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesehatan. Salam sukses buat ternak dimanapun berada. Baik teman-teman, pagi ini alhamdulillah saya ini lagi perluasan bang pakan. Jadi ini lahan baru yang ada di Bakti Mandiri Farm dengan luas hampir 1 hektar. Nah, nanti kedepannya ini akan menjadi bank pakan daun singkong. Jadi akan ada 2 jenis bank pakan di sini nanti. Yang sedang teman-teman lihat, nah ini nanti akan dikasih singkong, akan ditanami singkong. Terus yang sebelah sini yang belum dibajak, ini nanti akan saya tanami pakcong. Nah, untuk lahan yang ada di sini, ini kemarin untuk pengolahan lahannya itu pertama pupuk dasarnya itu saya sebar ya teman-teman. Saya sebar dengan jumlah yang menyesuaikan luas lahan. Itu semakin banyak kompos yang kita gunakan, akan semakin bagus tanaman yang kita tanam tentunya. Jadi bagi teman-teman yang pengolahan tanahnya bagus, nah itu nanti juga akan bagus juga ketika pertumbuhan dari tanaman yang teman-teman tanam, khususnya di singkong. Jadi dan untuk lahan di sini ini saya buat bedengan. Saya buat bedengan dengan jarak sekitar 70 cm jarak antar singkong yang akan ditanam nanti. Jadi untuk jaraknya ini biasanya memang tidak sama. Setiap petani mempunyai metode sendiri-sendiri. Jadi ada yang jaraknya itu 80, bahkan sampai ada yang 100 cm, jadi 1 meter. Sebenarnya kalau untuk jarak itu ada beberapa singkong yang memang bagus ketika dikasih jarak yang lebar. Jadi ada jenis singkong yang panjang, nah itu biasanya petani itu menanamnya dengan jarak yang lebar karena akan lebih maksimal di buahnya. Tapi kalau untuk kita ambil daunnya untuk dijadikan bang pakan, untuk dijadikan pakan kambing, nah itu kita biasanya menanamnya nggak terlalu lebar. Kita tanam cukup paling lebar itu 70 cm. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini. Di sini posisi tanahnya miring. Nah, ini nanti akan saya manfaatkan untuk tanaman jenis rumput pakcong dengan gama umami. Nah, itu kalau teman-teman lihat di seberang sana itu sudah ada juga tanaman pakcong. Jadi memang untuk lahan-lahan yang seperti ini memang saya memanfaatkan untuk tanaman bang pakan, biasanya rumput. Jadi saya manfaatkan untuk saya tanami rumput. Kenapa seperti itu? Karena ketika di tanah yang miring itu pengolahan tanahnya cukup sulit. Jadi ketika saya menanam singkong itu nanti akan lebih banyak kerjaan. Jadi kalau kita tanami rumput, cukup 1 kali tanam, nanti berkali-kali panen, dan juga perawatannya juga nggak terlalu repot. Mungkin hanya memupuk, itu pun kalau yang lain biasanya hanya disemprot sebagai perawatan agar rumput-rumputnya tidak mengganggu pertumbuhan dari pakcong. Dan juga di lahan ini sangat mendukung untuk irigasi. Jadi di bawah ini sawah
Di sebelah sana ada irigasi cukup banyak airnya. Jadi ketika musim kemarau, ketika susah air, kita untuk menyirami rumput itu sangat mudah karena posisi tempatnya juga di sebelah sawah. Nah, ini salah satu kelebihan ketika kita menanam rumput di lahan yang bersebelahan dengan sawah. Jadi nggak perlu khawatir ketika musim kemarau. Cukup kita 1 minggu sekali atau setengah bulan sekali kita siram, itu sudah cukup kalau untuk tanaman rumput. Untuk lahan luas 1 hektar itu kalau kita tanami singkong itu mencukupi 25 ekor kambing. Dengan catatan memang kita fokus di ramban. Tapi kalau kita fokus di buah itu 25 ekor kambing 1 hektar itu masih sangat kurang. Tapi kalau teman-teman tanami pacong atau jenis-jenis rumput 1 hektar itu bisa sampai 100 ekor kambing. Jadi perbandingannya sangat jauh teman-teman ya. Kalau kita tanam rumput dengan ramban, itu yang saya alami ya teman-teman. Saya dulu mempraktekkan 1/4 hektar itu khusus daun singkong itu mencukupi 25 ekor kambing. Itu sangat susah, sangat tidak cukup. Tapi ketika saya hanya punya lahan 1500 meter, itu saya kasih tanam pakcong, itu 25 ekor kambing sangat mencukupi. Jadi baiknya memang ketika kita mau membuat makan, kita sesuaikan dulu dengan berapa ekor kambing yang akan kita pelihara. Jadi agar nantinya ketika stok pangan itu tidak berkurang. Kalau berlebih itu nggak masalah, tapi kalau sampai kurang, nah itu nanti yang akan repot. Apalagi kita berternaknya itu sebagai sambian, kita mempunyai pekerjaan lain, nah itu nanti kita akan repot ketika mencari makan. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses buat peternak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.